takkan ragu. Bersatu kita satu, bersama meraih impian. Harum nama Indonesia, di dunia kami banggakan. Langkahmu. Oke, football lovers, kita mulai dari kabar yang cukup menggembirakan buat timnas Indonesia. Striker andalan Garuda, Ole Romeni, akhirnya terlihat sudah kembali ke lapangan latihan setelah sempat absen lama karena cedera parah bulan Juli lalu. Ya, pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya mengalami patah tulang kaki kanan saat membela Oxford United di ajang pramusim Piala Presiden 2025 di Indonesia. Cedera itu bikin dia absen di FIFA Matchday September kemarin, termasuk saat timnas Garuda harus puas imbang 0-0 lawan Lebanon. Tapi kabar terbaru datang langsung dari Belanda. Lewat unggahan Instagram Story pada 19 September kemarin, Romeni tampak sudah berlatih di lapangan Amsterdam. Ini jadi tanda positif banget kalau proses pemulihannya berjalan cepat. Bahkan, menurut Erick Thohir, Ole Romeni sempat kirim pesan langsung ke pelatih Patrick Kluivert. Isinya, dia pengen banget main di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober nanti. Ambisi besar yang tentu bikin fans Garuda makin semangat. Seperti kita tahu, timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan super berat di putaran keempat. Garuda tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jadwalnya udah ditetapkan, yaitu tanggal 8 dan 11 Oktober 2025 mendatang. Masalahnya, sebagian besar pemain yang main di Eropa baru bisa gabung timnas di Arab Saudi pada 6 Oktober. Itu artinya, waktu persiapan sangat mepet. Makanya, kehadiran Ole Romeni dan juga Ragnar Oratmanguwen bakal krusial banget buat menambah daya gedor di lini depan. Kalau keduanya fit, peluang Indonesia untuk bikin kejutan di putaran keempat jelas bakal lebih besar. Jadi, sekarang semua mata tertuju ke proses pemulihan Romeni. Apakah dia benar-benar siap tepat waktu? Oke, berita selanjutnya datang dari lawan berat timnas Indonesia, yaitu Irak. Ternyata, skuad singa Mesopotamia di bawah asuhan pelatih Graham Arnold punya strategi baru yang bisa sangat berbahaya buat Garuda. Disebut rumus 7 detik, yaitu filosofi bagaimana Irak mampu merebut kembali bola hanya dalam waktu 7 detik setelah kehilangannya. Hal ini diungkapkan oleh pelatih Irak, Natar Al-Hatik, yang menilai perubahan ini adalah karya Arnold sejak ia resmi melatih Irak. Sebelumnya, Indonesia sudah 2 kali berjumpa Irak dalam 2 tahun terakhir, dan hasilnya selalu kalah ketika mereka masih dilatih Jesus Casas. Namun kini, dengan strategi pressing super cepat ala Arnold, tantangan buat Garuda jelas semakin berat. Arnold sendiri bukan sosok asing untuk timnas Indonesia. Tahun lalu, ia sempat 2 kali menghadapi Rizky Ridho dan kawan-kawan saat masih melatih Australia. Pertama, di babak 16 besar Piala Asia 2023, Sokeros menang telak 4-0. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026, justru Indonesia mampu menahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno. Setelah duel itu, Arnold mundur dari kursi pelatih Australia dan kini justru membesut Irak. Artinya, timnas Indonesia harus benar-benar waspada dengan racikan baru Arnold yang bisa bikin Garuda kerepotan di babak keempat nanti. Selanjutnya datang dari negeri tetangga Malaysia. Media mereka begitu ambisius menyalip Indonesia di ranking FIFA. Dalam update peringkat terbaru, Indonesia turun ke posisi 119, sementara Malaysia justru naik 2 tangga ke peringkat 123. Artinya, jarak kedua rival abadi ini kini tinggal 4 peringkat saja. Media berita harian menuliskan bahwa Harimau Malaya masih punya 3 pertandingan resmi di kualifikasi Piala Asia 2027. Jika mampu memetik hasil positif, Malaysia diprediksi bisa menembus peringkat 120 dunia, bahkan berpeluang menyalip Indonesia.
Sementara itu, Timnas Indonesia justru menghadapi jalan yang jauh lebih terjal. Skuad Garuda hanya akan menjalani 2 laga resmi pada Oktober mendatang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Hasil dari 2 laga krusial itu akan sangat menentukan, bukan hanya untuk peluang lolos ke Piala Dunia, tapi juga untuk posisi di ranking FIFA. Jadi, persaingan Indonesia dan Malaysia bukan cuma soal gengsi di lapangan, tapi juga balapan ketat di peringkat dunia. Selanjutnya datang dari tanah Spanyol. Sevilla FC resmi memperkenalkan kiper muda Indonesia Aron Angeng sebagai penjaga gawang anyar tim U19 mereka untuk musim 2025-2026. Aron, kelahiran Jakarta tahun 2007, sebelumnya sempat memperkuat FC Nottingham U17 di Jerman dan sukses membawa klub tersebut juara Kreispokal Junior. Performa solidnya itulah yang membuat Sevilla kepincut, hingga akhirnya ia didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan tim akademi mereka. Kiper bertangan tangguh dengan kaki kiri mumpuni ini punya postur 1,78 meter dan akan melanjutkan proses pembelajaran di pusat latihan Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios. Nama Aron bukanlah sosok baru. Ia sempat dipanggil Timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sebelum merumput di Eropa, Aron juga merupakan produk Asiop dan tampil menonjol di Indonesia Junior League 2020. Menariknya, Aron mengikuti jejak kakaknya, Darel Natamang, yang lebih dulu bermain untuk Sevilla sebelum hijrah ke Brasil. Kini, Aron jadi kebanggaan baru sepak bola Indonesia di Eropa, membawa harapan agar suatu saat bisa memperkuat Timnas Garuda di level senior. I-League memberikan dukungan penuh terhadap tim nasional Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyesuaikan jadwal kompetisi. Sebagai bentuk dukungan, Match Week 28 yang awalnya dijadwalkan pada Oktober 2025 akan dipindahkan dan digelar pada 27 sampai 30 Desember 2025. Perubahan jadwal ini telah disepakati bersama oleh seluruh klub peserta I-League setelah mempertimbangkan aspek teknis, logistik, serta kepentingan nasional. Direktur Utama I-League, Ferry Paulus, menegaskan bahwa keberhasilan tim nasional merupakan bagian dari keberhasilan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Penyesuaian ini adalah bentuk sinergi antara liga dan tim nasional. Klub-klub I-League menunjukkan komitmen tinggi untuk mendukung perjuangan Garuda di pentas internasional, ujar Ferry, Jumat 19 September 2025. I-League memastikan bahwa perubahan jadwal dilakukan dengan terukur dan terencana sehingga tidak mengganggu integritas kompetisi dan tetap memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal terbaru Match Week 8, dapat diakses melalui kanal resmi I-League dan akan diperbarui di sistem manajemen pertandingan.